kami juga mengharapkan dari aerobik sebetulnya. Aerobik waktu itu di Filipina mendapatkan perak. Kita sangat harapkan dia bisa meningkat, tapi unfortunately enggak diberangkatkan. Jadi saya sangat prihatin dengan atlet-atlet sebetulnya. Kita ajukan waktu itu kan tahun kemarin 19 gitu ya, mereka tetap berlatih Januari, Februari. Tapi tiba-tiba kemarin hanya diputuskan hanya 4 saja. Aduh, kasihan gitu ya mereka. Oke, senam di Indonesia saat ini tentunya saya melihat semakin berkembang ya, semakin berkembang, kemudian peminatnya juga semakin banyak. Banyak saya melihat dari anak-anak balita, anak-anak kemudian yang ya anak-anak SD sekarang ini banyak juga mereka sudah mau mencoba untuk gimnastik gitu ya. Jadi entah saya juga apakah ini karena ada icon-icon seperti Mbak Rifda gitu ya. Yang karena dulu itu kalau saya pada saat saya senam kan ada Nadia Comaneci, ada segala macam gitu ya. Jadi mungkin itu yang mendorong, tapi saya melihat cukup signifikan perkembangannya. Contohnya saja mungkin saya bisa menyampaikan katakanlah banyaknya klub-klub senam yang bermunculan saat ini ya di Indonesia. Khususnya di Jakarta saja mungkin ada kurang lebih sekitar 10 klub ya yang mungkin dimiliki oleh bekas-bekas atlet senam seperti Mbak Dian, Mbak Hesti, kemudian ada juga Mbak Sinta, Mbak Eva, Bu Utar-Butar ya. Jadi banyak sekali yang mereka mereka terjun menjadi pelatih coach ya di klub-klub senamnya, dan terbukti klub senamnya Eva Gafrila itu dia sekarang kalau nggak salah anak didiknya sampai 1.500 ya. Jadi itu cukup signifikan sekali ya. Tapi tentunya dari segitu banyak saya masih belum melihat secara signifikan bibit-bibit unggulnya gitu ya. Jadi bibit-bibit unggulnya itu masih yang itu lagi. Jadi masih belum ada kalau kita katakan level 1-nya Rifda, level 2-nya masih so-so, level 3-nya kita masih sangat kurang gitu ya. Nah, ini yang kita butuhkan untuk mengadakan salah satu pembibitan ya dalam hal gimnastik gitu. Saya melihat di sini jangka pendeknya saja gitu ya. Kalau jangka pendeknya itu setelah Rifda itu kami memang harus punya target untuk menjadikan Rifda lainnya dalam waktu dekat ya. Nah, dalam waktu dekat ini tentunya targetnya adalah SEA Games dan Asian Games ya. Karena apa? Karena Rifda pada saat Rifda mendapatkan medali pertama itu di SEA Games tahun 2015 saat itu. Mendapatkan 1 perak. Kemudian setelah itu kami bina, kemudian fokus ya ke Rifda, ikutan World Cup, kemudian kami berangkatkan ke Doha saat itu, dan alhamdulillah di Malaysia dia mendapatkan emas gitu ya. Kemudian setelah itu kita terus bina, namun saat ini kita memang belum terlalu mudah untuk menaikkan peringkat lagi karena saya bukannya excuse ya, tapi dengan adanya pandemi yang 1 tahun lebih ini sangat-sangat menghambat prestasi gimnastik terus terang saja. Karena gimnastik ini kan sangat membutuhkan latihan ya. Latihannya itu tidak bisa latihan hanya sekedar di rumah, memang mereka di rumah melakukan latihan, stretching dan segala macam.
tapi sangat-sangat terbatas sekali gitu ya. Kalau catur kan di rumah juga bisa gitu ya, bridge bisa gitu ya. Istilahnya masih bisa dilakukan. Badminton bisa di lapangan mana aja. Kalau gimnastik kan nggak bisa dilakukan di lapangan mana saja. Lapangannya spesifik, alatnya spesifik. Ini yang membuat kami terbentur dalam hal-hal tersebut gitu ya. Dan juga kemudian peralatan, ini klise sih ya, peralatan atau gedung yang memang memadai itu sangat-sangat minim saat ini ya. Jadi boleh dikatakan untuk mencetak atlet-atlet setingkat elit seperti Rifda itu kan membutuhkan waktu panjang. Dan saat ini kami ada untuk Asian Games ini ada anak muda, beberapa anak yang junior yang umurnya 16 tahun gitu ya, 17 tahun. Inilah yang akan kita genjot ya. Dan sekali lagi terbentur kepada kesempatan karena atlet itu juga sangat membutuhkan wawasan dan juga kesempatan untuk menempa mentalnya terutama. Jadi kalau kita di kandang ini kita bisa dilatih dengan baik dan tentunya. Tapi masalah mental itu kan harus terjun di lapangan ya. Nah ini yang kita rasakan juga sangat kurang gitu ya. Jadi kembali lagi pembinaan atlet. Kalau pembinaan atlet yang dini, yang untuk anak-anak pemberitaan muda, kami rencananya ingin bekerja sama dengan Kemendikbud ya untuk menggalakkan lagi senam di sekolah-sekolah. Dulu kan ada SKJ ya. Dulu ada SKJ, tapi SKJ-nya mungkin masih belum terarah ya. Nah, kami ingin memperkenalkan nanti satu saat, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami ingin memperkenalkan rangkaian senam Indonesia gitu ya, khususnya untuk sekolah-sekolah. Dan ini kalau misalnya Mbak April tahu di Jepang ya, di Jepang itu kan ada Taisho ya. Nah, itu saya pernah mengalami di Jepang. Di Jepang waktu itu saya sempat kerja 2 bulan gitu ya di perusahaan Jepang. Kalau saya lewat di sekolah itu tiap pagi mereka sebelum masuk sekolah itu senam. Tapi nggak cuma di anak-anak sekolah aja, di perkantoran pun juga begitu. Jadi pada saat saya misalnya jam 3 nih, jam 3, jam 4, jam 3. Begitu jam 3 saya lagi kerja gitu, tiba-tiba muncullah musiknya. Dan kita diperbolehkan untuk keluar dari meja kerjanya, kemudian ada mengikuti gerakan Taisho-nya segala macam, at least itu membangun kita menggerakkan tubuhnya untuk kesehatan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang ingin kami sampaikan dalam waktu dekat ini kepada Mendikbud bahwa ayo dong kita sama-sama memperkenalkan kembali senam gitu ya, dan kami tidak berkeberatan dan kami ingin sekali memperkenalkan dan menciptakan, karena kan di gimnastik itu banyak sekali teman-teman yang paham ya terhadap gerakan dan yang lainnya. Saya bilang ayo dong kita bikin gerakannya. Jadi itu yang ingin kami targetkan, dan tentunya ini harus didukung oleh semua stakeholder ya. Jadi kalau pesan ini berjalan sendirian, tentunya kita juga akan sangat kesulitan. Gitu ya. Itu membutuhkan rentang waktu 12 tahun untuk menjadi elit, gitu ya. Jadi misalnya dimulai di tahun ke-7, anak berusia 7 tahun mulai, kemudian nanti dia pada saat 12 sampai 15 tahun dia akan bisa mengikuti youth Olympic atau youth champion. Nanti pada saat umur 17 tahun, 16-17 tahun, dia baru boleh masuk ke dalam tingkat elit senior gitu ya. Jadi rentang waktunya cukup lama. Jadi kalau untuk putri ini kesatu memang harus ada disiplin ya, disiplin masing-masing disiplin. Yang kedua adalah bagaimana treatment dari para coach itu sendiri untuk memberikan pengertian terhadap atlet. Dan yang ketiga juga tidak ada kalah pentingnya adalah kita harus sangat mengerti
postur dari si anak itu sendiri. Makanya sekarang itu kan ada yang namanya tes DNA ya. Tes DNA melihat dari apakah postur ini kecenderungannya dia apakah dietnya itu harus diet apa gitu ya. Karena tidak semua bisa kita samaratakan, misalnya nggak boleh makan karbo gitu ya misalnya, atau harus makan protein, daging, belum tentu ada yang cocok dengan daging misalnya ya. Kemudian ada satu pesanan kami, Suci yang dari Lampung, pesanan yang ritmik itu kan, dia vegetarian. Karena dia pengen aja, karena vegetarian dia pengen tetap, untuk tetap langsing misalnya atau gimana, tapi ternyata kita melihat kok jadi letoy ya, gitu ya. Nah, jadi kita juga ingin memberikan, inputan bahwa, boleh sepanjang kamu vegetariannya bukan karena religion, boleh nggak kita ganti atau kita kasih masukan gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang elit itu mereka kadang-kadang mereka sangat sadar sih ya, bahwa saya pernah misalnya, dengan atlet ritmik gitu ya. Saya melihat mereka dalam hal pada saat makan gitu ya, porsinya mereka sangat jaga ketat gitu ya. Mereka cuma makan sayur, makan itu sedikit, karbo sedikit dan segala macam. Karena mereka mungkin merasa sendiri kalau mereka gain weight, itu berarti mereka juga akan kesulitan dalam melakukan gerakan. Jadi, buat saya, mereka akan sangat sadar sendiri. Contoh yang nyata ya, dari Surabaya itu ada Salsabila, anaknya cantik gitu ya, anaknya masih muda banget. Pada saat saya ketemu di mana ya waktu itu di, SEA Games waktu itu dia badannya agak gede gitu ya, gemuk gitu ya. Terus dia disuruh diet, nggak mau dia diet ya. Terus kata kata coach-nya, "Kamu pokoknya kalau misalnya nanti ngelanggar, kamu uang makannya dipotong." "Nggak apa-apa, saya dipotong uang makan daripada saya nggak boleh makan." Tapi kemarin pada saat saya ngelihat gitu ya di PON itu dia bentuk badannya jadi bagus banget, "Kenapa kamu jadi begini?" Gitu. Ya dia sadar aja sendiri gitu ya. Sadar dan dia akhirnya, diet dan bagus gitu. Jadi saya pikir ini tergantung kepada atlet sendiri. Karena kalau kita paksakan, dengan paksaan ya nggak akan benar juga gitu ya. Tapi kita kasih pengertian mereka ya, kasih pengertian. Nah, sesekali bolehlah mereka makan, karena mereka itu kayak apa ya, memendam keinginan gitu ya. Jadi kayak pada saat waktu itu saya dengan Rifda, pada saat di mana di Malaysia apa di mana gitu ya. Itu begitu dia setelah dapat medali gitu ya, selesai selesai segala macam dia makan boba. Rifda enak ya boba, aduh Bun, ini surga banget Bun gitu. Jadi kebayang ya, karena mereka kan kalau dulu pada saat saya jadi pesenam kan nggak ada makanan kayak begitu kan, nggak ada sama sekali. Kalau sekarang kan godaannya semakin banyak, ada Kentucky lah, ada burger, ada apa gitu ya. Jadi ya kebayang sih mereka sekarang tambah susah gitu ya. Kalau dibilang sulit enggak ya, kalau dibilang sulit insya Allah enggak. Tapi sekarang kita mau mulai dari mana gitu ya. Jadi, sekarang ini kan memang kembali lagi, dengan adanya biaya terbatas gitu ya, kami sudah melakukan beberapa kali online gitu ya. Dan itu online itu sangat membantu karena secara online kita walaupun tidak live gitu ya, tapi secara online kita bisa melihat bibit-bibit itu. Jadi kita bisa meminta kepada para pengprov gitu ya, untuk atau pada klub senam untuk melakukan, semacam, kualifikasi gitu ya. Kualifikasi coba mana ada, calon-calon yang dirasa menurut klubnya itu bagus. Nah, itu nanti mereka suruh videokan secara online, kemudian nanti kita lihat, kalau memang ada yang tertarik, kita akan, mungkin nanti kita akan panggil ya dan kita akan diskusikan apakah mereka tertarik apa enggak. Karena ketertarikan kepada, gimnastik untuk jangka panjang ini harus ada komitmen dari berbagai pihak ya. Dari si atlet itu sendiri, dari pelatih, dari orang tua, dari sekolahnya juga dia gitu ya. Karena ini sangat berkesinambungan gitu ya. Jadi, khususnya untuk katakanlah ya, untuk, atlet perempuan.
ya. Terus terang mungkin lebih sulit dibandingkan dengan mencari bakat atlet laki ya. Tapi sekarang juga atlet laki-laki juga nggak gampang karena mereka ya itu tadi kegoda dengan sport-sport lain yang lebih menjanjikan gitu ya. Kalau perempuan itu tantangannya itu adalah nantinya mereka pada saat remaja, katakanlah di SMP gitu ya, itu mungkin akan ada beberapa kendala dari misalnya orang tua karena yang tidak membolehkan mereka menggunakan baju senam gitu ya. Walaupun kita sudah ada menawarkan baju senam yang panjang gitu ya, tangan panjang, tapi mereka kembali lagi karena gerakannya seperti itu mungkin untuk lantai mungkin nggak masalah gitu ya, tapi pada saat di uneven bar, di palang nggak mudah juga gitu kan ya. Kemudian nah hal-hal seperti itu apalagi ritmik tapi di negara-negara luar sudah memakai kok panjang gitu ya. Hanya anak-anak ini juga masih belum terbiasa. Nah, jadi tantangan utama itu adalah itu ya, walaupun kayak misalnya Bella ya yang ritmik, dia sehari-hari pakai jilbab, tapi begitu pertandingan dia buka jilbabnya. Nah, ini kan nggak semuanya bisa begitu gitu ya, tidak semuanya bisa memisahkan itu. Nah, jadi kami sudah bina jauh-jauh, tiba-tiba dia nanti lepas gitu ya. Nah, banyak sih nggak cuman dari sisi religion ya, terutama Muslim, tapi juga dari sisi tantangan tuntutan keluarga dalam hal katakanlah karir gitu ya. Kami ada salah satu contoh juga bahwa salah satu tim ritmik kami waktu itu kami sudah bawa dia di Asian Games, kemudian di SEA Games gitu ya. Kita waktu mau berangkatkan ke SEA Games di Filipina. Tiba-tiba dia bilang tuh, Bu, saya sudah lulus SMA dan saya sudah diterima di Polri. Oh, jadi apa namanya? Polwan. Karena itu cita-cita saya gitu ya. Padahal kami bilang nanti aja ininya pendidikannya setelah SEA Games. Terus nanti ibunya bilang, loh nanti kalau setelah SEA Games nanti dia tidak ujian lagi dan tidak diterima, siapa yang akan tanggung jawab gitu ya. Dan kalau misalnya nanti si putri ini dilanjutkan di senam, memang pesannya bisa menjamin future-nya dari anak ini gitu ya. Nah, itu yang kita kadang-kadang sulit gitu ya. Karena mungkin mereka masih melihat kesejahteraan dari atlet ini pasca dari event gitu ya, multi event atau apapun juga itu akan kemana gitu. Jadi ini yang membuat kita juga jadi kesulitan ya. Yang kita harapkan tentunya ini smooth gitu ya, tapi ternyata di tengah jalan nggak bisa gitu loh. Jadi ya kita akhirnya mundur gitu. Jadi hal-hal ini yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Makanya saya itu ingin sekali mempunyai satu tim gitu ya, tim level 1 misalnya katakanlah ada berapa? Katakanlah ini Rifda, ada lapisnya 2 orang, 3 orang gitu. Karena kan dan juga kita bisa dikatakan bahwa gimnastik itu kan merupakan high risk ya, high risk sport. Jadi mau tidak mau kan kita harus selalu bersiap dengan kita tidak mengharapkan gitu ya terjadi sesuatu. Tapi if it happens, nah bagaimana gitu ya. Nah kemudian satu lagi yang lapis 2-nya terutama kita harus sudah mulai dari sekarang gitu. Apalagi lapis 3 dengan target Indonesia di tahun 2045 misalnya ya, atau 2028 gitu. Itu kan harus kita dari sekarang menyiapkan gitu ya. Jadi memang gimnastik ini nggak mudah ya. Dan selama ini yang dilihat masih artistik karena fondasi Indonesia ini masih based on artistik ya. Dan sekarang kami ingin sekali menaikkan katakanlah trampolin ya. Kenapa trampolin? Karena trampolin entry barrier-nya itu relatif lebih mudah gitu ya. Karena nggak semua negara mempunyai trampolin gitu ya. Dan
untuk menjadikan atlet trampolin dari atlet artistik itu juga relatively lebih mudah gitu. Jadi kalau atlet artistik kan itu harus menguasai 4 alat gitu ya perempuan ya, which is itu susah banget. Kalau trampolin rasanya lebih mudah gitu. Tapi untuk trampolin ini kami ingin bekerja sama dengan ada satu, kalau dulu hobi udah nggak ada sekarang ya. Ada satu Bond Street ya yang di Kelapa Gading. Itu kita akan kerjasama dengan mereka menciptakan atlet-atlet trampolin. Dengan parkour juga kita lagi mulai untuk memulai menjalin kerjasama karena parkour ini kan ada asosiasi parkour Indonesia. Nah, sementara di internasional parkour ini masuk ke gimnastik, jadi kita rangkul mereka dan mereka bersedia. Dan ini yang akan kita jadikan juga ada beberapa event yang kita akan kerjasama untuk melakukan event di parkour gitu ya. Nah ini mungkin nanti bisa kita jajaki untuk meningkatkan prestasi di dalam bidang parkour. Tapi tentunya parkour ini masih jauh karena kita harus mempelajari cut off point-nya, kita harus juga mempunyai satu pelatih yang handal. Nah, kalau masalah pelatih ini memang menjadi satu kendala dari semua disiplin sih sebetulnya. Di artistik pun, artistik, ritmik, aerobik, kita nggak punya coach yang secara internasional gitu ya. Jadi ini yang kita perlu mintakan juga ke pemerintah. Ya mungkin pemerintah melihat bahwa senam ini, gimnastik itu memang salah satu potensi ya. Dan saya sih memang harus masuk gitu ya karena gimnastik ya. Tapi yang sekarang pemerintah fokuskan untuk DBON ini baru sebatas artistik ya. Baru sebatas artistik, belum kepada ritmik dan aerobik, juga belum ke trampolin, belum, tapi artistik saja. Karena so far yang sudah bisa memberikan prestasi medali itu memang baru dari artistik ya. Jadi DBON ini kami belum tahu sentranya akan ada di mana. Karena kemarin minggu lalu kan kita baru ketemu Pak Menpora ya, dan kami bicara juga dengan Pak Deputi Chandra tentang DBON ini. Jadi pemerintah bangun 10 sentra di Indonesia. Tapi rupanya ternyata yang saya pikir di 10-10-nya akan dibangun sentra semua secara seragam. Jadi dari mulai semua yang 14 cabang olahraga itu. Tapi ternyata saya mendapat kabar bahwa tidak. Jadi dari 10 itu belum tentu gimnastik itu di semuanya. Dan mungkin saja hanya ada di satu provinsi. Nah, nanti pemerintah akan melihat dan juga akan menanyakan kepada pesani misalnya, kira-kira yang potensial itu ada di mana? Misalnya katakanlah Jawa Timur misalnya ya. Jawa Timur. Nah, disitulah akan dibangun fasilitas DBON untuk gimnastik gitu ya. Kalau di Jakarta kan akan di Cibubur ya. Nah, itu disitulah gimnastik sehingga nanti sentra untuk pelatihan gimnastik itu menuju kepada atlet-atlet elit itu akan berada di Jawa Timur. Jadi itu yang kami dapat penjelasan dari Pak Chandra ya. Jadi bukan berarti 10 sentra itu kemudian semuanya akan ada gimnastik. Saya udah senang kemarin kan, aduh asik banget nih 10. Berarti paling enggak saya punya 10 pemprov yang akan difasilitasi baik gedung maupun peralatan gitu. Tapi ternyata tidak gitu ya. Waduh, saya bilang tapi ya nggak apa-apa deh. Yang penting kita akan dibangunkan satu hall atau training hall di Cibubur yang itu yang akan merefer kepada internasional standar untuk training ya. Dan kami diajak beberapa kali oleh PUPR untuk membuat desain bersama-sama dengan mereka gitu ya. Jadi saya pikir ini sudah menjadi langkah yang bagus ya dari pemerintah, dan tentunya kita berharap DBON ini bisa berkesinambungan ke depannya
kemudian dan bisa menghasilkan atlet-atlet yang lebih banyak lagi nantinya. Tahun lalu kan kita berangkatkan artistik 5 atlet putra, 5 atlet putri, kemudian aerobik kurang lebih sekitar 7 atlet, kemudian ritmik 2 atlet, ya. Sekarang SEA Games, PPON tim seleksi kita menyampaikan waktu itu 19 atlet total. Tapi pada saat diseleksi dan tim review itu mereka memutuskan kami pesannya diberi jatah hanya 4 orang. Jadi dalam hal ini kami memilih Rifda, kemudian dan Samsul dari Jawa Timur untuk kami berangkatkan, dan kami juga akan memilih satu dari DKI dan satu lagi dari Riau putrinya dari DKI. 4 orang saja yang untuk kita bina berangkatkan sampai ke Asian Games, ya, sampai ke Asian Games, sehingga mereka akan kita berikan fasilitas PPON, honor, akomodasi, dan sekarang kami lagi meminta bantuan untuk penambahan Rifda untuk tryout dan juga mengikuti training camp. Karena tryout itu penting banget untuk Rifda, karena itu akan menjadi satu series untuk menuju kualifikasi ke Olimpik, gitu ya. Yaitu ada 2 event, satu di Kroasia, itu World Series atau apa ya, Continental, yang satu lagi World Champions di UK, gitu. Itu yang kita minta ke Pak Menpora untuk ditambahkan biayanya, gitu ya. Jadi karena saya bilang percuma kalau misalnya kami tidak mempunyai kesempatan untuk tryout, ya pastinya kita nggak akan ikut Olimpik, gitu ya, karena tidak mengikuti itu. Contohnya Singapura, ya. Singapura itu di Asian Games waktu Jakarta itu mereka tidak mendapatkan apapun, ya. Di SEA Games juga nggak terlalu bagus, jauh lebih bagus dari Rifda ya dibandingkan dia. Tapi karena Singapura itu selalu mengikuti seri-seri yang itu, jadi rankingnya terupdate, gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya lolos ke Olimpik kemarin. Jadi itu faktor-faktor itu, ya. Tapi mudah-mudahan Pak Menteri menyetujuinya dan setuju untuk kita berangkatkan Rifda. Olimpiade nggak ada target, tapi untuk masuk ke Olimpiade itu dia harus mengikuti tadi yang 2 seri tadi, dan dia harus ada di peringkat let's say di peringkat 50-an, gitu ya, 50-an atau 60. Gitu. Jadi rasanya sih Rifda dengan kualifikasi seperti sekarang harusnya iya. Waktu itu dia agak apes banget, gitu ya, waktu itu, karena waktu itu menuju ke Asian Games, Rifda kan ke Amerika. Nah, dari Amerika dia terbang ke Stuttgart. Nah, kemudian dari situ itu dia kondisinya mungkin dalam kondisi yang tidak optimal, gitu ya, sehingga di Stuttgart itu dia agak jatuh nilainya, karena dia di balance beam dia jatuh 3 kali. Itu yang membuat dia jadi anjlok. Kalau saja waktu itu dia jatuh cuma sekali aja, masuk dia. Gitu. Jadi hal ini kan memang sangat-sangat penting ya diantisipasi, makanya kami sangat memohon kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan ke Rifda untuk at least 2 bulan training camp dan 2 kali tryout itu. Kami diberikan biaya karena sekarang itu penghitungan PPON itu sudah berdasarkan indeks, ya.
Jadi indeks kalau gimnastik di kategori berapa, di apa kategori atau apa gitu ya, di klaster mana gitu, kalau nggak klaster. Nah, gimnastik di klaster mana, di klaster 1 atau klaster 2. Nah, klaster-klaster itulah yang sudah ditentukan besaran indeksnya. Ada yang 1,4 juta, ada yang berapa, dan kemudian dikalikan personnya, gitu ya, dikalikan orangnya. Nah, itulah yang menjadi kita mendapatkan angka sekian, gitu ya. Tapi setelah kami hitung, karena kan tidak cuma atlet, kan kita juga butuh pelatih, ya. Butuh pelatih, kemudian ada butuh pendamping. Pendamping itu siapa? Pendamping itu kan dokter, kemudian ada measure juga ya untuk apa namanya untuk massage dan segala macam itu wajib ya kita punya. Nah, jadi untuk itu kita sudah hitung karena hitungannya pun sudah ditentukan besarannya. Kita kan nggak bisa melenceng lagi gitu ya. Jadi honor atlet berapa, akomodasi berapa, itu udah kita nggak bisa istilahnya, oh kita kecilin aja deh honornya, nggak bisa begitu juga kan. Nah, dengan angka yang diberikan, kemudian dengan angka yang diberikan dan kami kalkulasi sesuai kebutuhan, ya akhirnya kita melihat bahwa kebutuhan tersebut hanya cukup untuk honor dan akomodasi gitu ya. Sementara untuk training camp dan tryout kita nggak ada biaya lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ada biaya lagi, kalau kita nggak berangkatkan Rifda ke sana, ya sudah selesai di SEA Games gitu loh. Gitu. Jadi atau Asian Games gitu ya, selesai di Asian Games. Jadi nggak mungkin kita untuk berangkatkan dia ke Olimpik gitu. 4 atlet ini tetap kita memegang Rifda dengan Samsul ya. Terus terang saja kita mencoba untuk mencari tahu kekuatan lawan gitu ya. Kalau Singapura, Thailand itu kita sudah bisa tebak lah ya, Singapura, Thailand, kemudian Filipina yang pria dia punya Carlos ya, yang Carlos itu dia 10 tahun di Jepang ya. Kemudian katanya dia akan mendatangkan atlet dari Amerika yang memang warga negara Filipina katanya ya. Nah, yang kita sangat buta itu adalah Vietnam. Vietnam itu kan sangat tertutup ya. Dan Vietnam itu di tahun-tahun belakangan mereka tidak pernah mengirimkan atlet, nggak pernah. Jadi sama sekali blank kita kalau ditanya bagaimana kekuatan lawan. Waduh, ini Vietnam ini jadi tanda tanya besar gitu ya. Dan Vietnam itu bisa-bisa nanti dia nyalip di tikungan kayaknya. Nah, ini yang kita nggak lihat. Kalau Malaysia kita ngelihat memang cuma Farah Khan di artistik. Ada satu lagi lah ya. Tapi bisa kita inilah dengan Rifda kekuatannya. Tergantung. Farah Khan ini kan kemarin di Olimpiade kan ikut ya. Apakah sekarang di SEA Games mau ikut apa tidak kita nggak tahu. Kalau nggak ikut ya alhamdulillah saingannya Rifda berkurang gitu ya. Kita nggak tahu nih. Tapi kalau di Vietnam saya nggak bisa prediksi bagaimana Vietnam saat ini. Jadi mungkin kalau Rifda, saya sih sebetulnya bisa mengharapkan 2 dari Rifda gitu ya. Tapi kalau misalnya itu sulit karena latihannya juga kemarin cukup keras banget ya untuk menghadapi ini, Rifda kita harapkan at least jangan turun dari yang kemarin gitu ya. Karena kita kan nggak bisa mendata tim, kita udah pasti nggak bisa. Sebetulnya kami sangat berharap dari tim sebetulnya. Tim putra ya. Tim putra kita itu artistik sangat rata gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kami juga mengharapkan dari aerobik sebetulnya. Aerobik waktu itu di Filipina mendapatkan perak. Kita sangat harapkan dia bisa meningkat, tapi unfortunately enggak diberangkatkan. Jadi saya sangat prihatin dengan atlet-atlet sebetulnya. Kita ajukan waktu itu kan tahun kemarin 19 gitu ya, mereka tetap berlatih Januari Februari, tapi tiba-tiba kemarin hanya diputuskan hanya 4 saja. Aduh, kasihan gitu ya mereka. Nah, sekarang kita sedang berjuang. Kalau ritmik kita akan berangkatkan yang akan dibiayai oleh Pemprov DKI gitu. Jadi mandiri nanti sifatnya. Karena
saya bilang kalau memang bisa mandiri, ayo kita support, kita mandiri saja karena ya mereka kasihan sudah berlatih lama gitu ya, tidak berangkat. Tapi kalau ada aerobik, misalnya ada beberapa Pemprov juga yang akan support gitu ya. Tapi tentunya saya juga berharap NOC kalau misalnya kami ada target medali, ya mudah-mudahan NOC bisa membantu juga gitu ya. Karena kan ini kalau misalnya semua cabang olahraga di-cut seperti ini, berarti ya memang SEA Games ini kan menjadi target antara ya buat pemerintah ya, bukan target utama ya, karena utamanya adalah Asian Games dan Olimpik ya. Tapi kalau misalnya begitu dengan demikian ya kita harus bersiap nanti dari peringkat berapa kemarin Indonesia itu 4 ya, 4. Bisa-bisa nanti kita anjlok ke peringkat yang bawah gitu ya. Kita lagi mengusahakan yang tidak masuk di dalam 4 orang ini, mereka akan tetap berangkat dengan apakah NOC, bantuan NOC ataupun dengan mandiri. Gitu. Pesan saya untuk anak-anak usia dini ya, pesannya ayo kita mulai mencintai gimnastik ya, karena gimnastik ini bisa selain membuat badan sehat, tapi tentunya dengan gimnastik ini kemungkinan yang ada di depan kita itu baik menjadi atlet gimnastik itu sendiri, atlet renang, atlet tenis, itu akan semakin mudah. Jadi mulailah dengan gimnastik bila ingin menjadi seorang atlet. Jadi dan kami sebagai pengurus besar Persatuan Senam Indonesia sangat mensupport. Dan kami sangat mensupport setiap klub yang ada di Indonesia ini dan juga setiap industri yang ingin memulai kegiatan gimnastik gitu ya, untuk dimanapun juga. Karena saya yakin nggak ada ruginya untuk kita berlatih gimnastik secara massal gitu ya. Karena ini sangat berguna untuk kelenturan badan dan sangat membantu bila seseorang tersebut akan menjadi seorang atlet yang profesional nantinya.